Raden Dewi Sartika merupakan salah satu tokoh pejuang emansipasi perempuan. Sama halnya dengan Raden Ajeng Kartini, perempuan yang dilahirkan di Cicalengka 4 Desember tahun 1884 ini bercita-cita memajukan pendidikan para perempuan. Dilahirkan dari seorang priai Sunda. Ayahnya, Raden Somanagara, adalah seorang pejuang kemerdekaan. Terakhir, sang ayah dibuang ke Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda hingga meninggal di sana. Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priai Sunda, Nyi Raden Raja Permas dan Raden Somanagara. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika ke sekolah Belanda pula. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidikan dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, beliau sering memperagakan praktik di sekolah, mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan beli kadang, kereta, arang, dan pecahan genting dijadikan alat bantu belajar. Minat Dewi Sartika terhadap dunia pendidikan sudah terlihat sejak masih kanak-kanak. Dia sering kali bermain guru-guruan dengan anak seusianya. Karena mahir membaca dan menulis, Dewi Sartika sering berperan sebagai guru. Dia mengaplikasikan kemampuannya dengan mengajarkan anak-anak di sekitarnya, khususnya anak perempuan pribumi. Dewi Sartika juga memiliki kemampuan bahasa Belanda. Menginjak usia remaja, Dewi Sartika mulai mengajarkan baca dan tulis kepada warga sekitar. Hal inilah yang menjadi cikal bakal Dewi Sartika agar anak-anak perempuan memperoleh pendidikan yang sama. Mendirikan sekolah istri. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah. Hal ini juga mendapat dukungan dari kakeknya, Raden Agung A. Martanegara, dan seorang inspektur kantor pengajaran Den Hamel. Dewi Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri. Sekolah Istri hanya memiliki 2 ruang kelas. Jumlah wanita yang ingin bersekolah terus meningkat. Alhasil, ruang kelas ditambah dan meminjam sebagian ruang kepatihan Bandung. Namun, masyarakat yang mendaftar terus bertambah setiap harinya. Karena ruang kepatihan Bandung yang telah dipinjam sudah tidak cukup lagi, sekolah dipindahkan. Sejalan dengan kepindahan sekolah, pada tahun 1910, Sekolah Keutamaan Istri resmi dibuka di gedung yang lebih luas. Sekolah Keutamaan Istri yang telah dibuka memiliki beberapa perbedaan dari sebelumnya. Para wanita tidak hanya diajarkan keterampilan seperti menjahit saja, namun dididik untuk menjadi istri. Gadis-gadis yang nantinya akan menjadi istri mendapat pelajaran bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, mandiri, dan terampil. Tidak hanya itu, banyaknya sekolah perempuan di Sunda memunculkan kembali ide untuk mendirikan organisasi. Tahun 1913, berdiri organisasi Keutamaan Istri yang bertujuan untuk menaungi sekolah-sekolah yang telah didirikan di Tasikmalaya. Organisasi ini sengaja dibentuk guna menyatukan sistem pembelajaran dari sekolah-sekolah yang telah dibangun oleh Dewi Sartika. Turut banting tulang membayar pengeluaran operasional sekolah. Tahun 1929, Sekolah Keutamaan Perempuan berubah nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Bahkan, pemerintah Hindia Belanda memberikan apresiasi dengan membangunkan sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar dari sebelumnya. Dewi Sartika juga ikut banting tulang untuk membayar pengeluaran operasional sekolah. Dia tak pernah mengeluh dan merasa terobati saat melihat kaumnya bisa memperoleh pendidikan. Mendapat gelar pahlawan setelah 19 tahun meninggal. Dewi Sartika hidup bersama warga dan pejuang di Sunda saat memasuki usia senja. Pada tahun 1947, Belanda kembali melakukan serangan agresi militer. Dewi Sartika bersama seluruh rakyat pribumi dan pejuang lainnya ikut melawan untuk membela tanah air.
Seluruh penduduk kemudian mengungsi untuk mempertahankan Indonesia. Pada 11 September tahun 1947, Dewi Sartika mengembuskan napas terakhirnya di Tasikmalaya. Karena masih dalam situasi perang, pemakaman dan upacara dilakukan secara sederhana. Pemakaman Cigagadon yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Cineam adalah makam dari Dewi Sartika. Usai perang agresi militer sekitar tahun 1950, makam Dewi Sartika dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Sesuai SK Presiden RI nomor 152 tahun 1966, Dewi Sartika mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tepatnya pada tanggal 1 Desember 1966. Saat itu juga Sekolah Keutamaan Istri berusia 35 tahun dan mendapat gelar Orde Pan Orange Nassau. Jika pahlawan lain melakukan perjuangan untuk bangsa Indonesia melalui perang frontal dengan mengangkat senjata, Dewi Sartika memilih berjuang melalui pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah. Namun berkat kegigihan dan kerja kerasnya serta ketulusan hatinya untuk membangun masyarakat negerinya, sekolah yang didirikannya sebagai sarana pendidikan kaum wanita bisa berdiri terus dan bahkan menjadi panutan di daerah lain. Hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Raden Dewi Sartika.